فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'd. Telah kita lalui tentang hak seorang suami atas istrinya yang ke-9, yaitu masalah ihdad. Qala Syekh Abdullah wafaqahu ta'ala, wal ihdadu huwa ibaratun an tarki zinati min at-tibi wa lubsi ma yad'uha ila az-zawaj. Itu yang benar, ila az-zawaj min thiyabin wa huliyyin wa ghairi dzalika. Dan ihdad adalah sebuah ungkapan, sebuah istilah tentang meninggalkan perhiasan berupa minyak wangi dan memakai apa saja yang bisa mengantarkan kepada pernikahan, yang bisa menarik perhatian sehingga dia diminta untuk dinikahi. Min thiyabin berupa pakaian maupun huliyin perhiasan, wa ghairi dzalik, dan yang semisal dengan dan selain daripada itu. Wa yajibul ihdadu ala jami'i zaujati al-mutawaffa anhunna azwajuhun. Dan hukum ihdad ini adalah wajib bagi seluruh para istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Sawa'un fi dzalika as-saghiratu wal aisatu wal hurratu wal amatu wal muslimatu wal kafiratu li umumil ayah. Baik dalam masalah itu semuanya sama, baik dia itu masih kecil, yaitu belum balik tapi sudah menikah, sudah diakadkan, kemudian suaminya meninggal, maka dia juga berihdad. Wal aisatu, dan juga yang sudah menopause, yang sudah berhenti dari haid, yang sudah tua. Wal hurratu, dan juga sama juga, baik dia adalah wanita merdeka. Wal amatu, maupun budak. Wal muslimatu, baik muslimah. Wal kafiratu, ataupun kafirah, li umumil ayah, karena ayat ini umum. Yang lemah.
Wa qala Tsawri wa Abu Hanifah wa ashabuhu la ihdada 'alal kafirah. Pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri dan juga Abu Hanifah dan para pengikut mazhab Hanafiyah, la ihdada 'alal kafirah, tidak ada ihdad bagi wanita kafirah. Wa bihi yaqulu Ashhab wa Ibnu Nafi' min ashabi Malik. Dan dengan pendapatnya Abu Hanifah ini juga dari kalangan Malikiyah ada juga yang mengikuti, yaitu Ashhab dan Ibnu Nafi'. Wa hujjatu qaili hadhil maqalah, dan hujjah orang yang mengatakan dengan pendapat ini qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zawjin arba'ata asyhuri wa asyrah. Dan hujahnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah mengatakan tidak halal bagi seorang wanita yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Nah, kata-kata beriman dengan Allah dan hari akhir ini menurut mereka ada mafhumnya, memiliki mafhum. Ini menurut mereka adalah wasfun, bukan sifat kasyifah. Wasfun mu'athirun, sifatun mu'athiratun. Karena sebuah sifat, penyebutan sebuah sifat itu ada dua. Ada yang sifatun kasyifah, ada yang sifat mu'athirah. Menyebutkan sifat itu ada yang sifatun kasyifah, hanya sekedar sebagai penjelas, tambahan penjelasan, tidak mengandung hukum, tidak mengandung mafhum. Itu namanya sifatun kasyifah. Ada juga sifat itu adalah sifatun mu'athirah, sifat yang berpengaruh pada hukum sehingga ada mafhumnya. Maka seperti ini Rasulullah SAW mengatakan tidak halal bagi seorang wanita yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Berarti menurut mereka, yaitu Ats-Tsauri dan Abu Hanifah dan orang-orang yang berpendapat bahwasanya ihdad khusus untuk wanita mukminah, karena di sini Rasulullah mengatakan hukum ini adalah khusus bagi wanita yang beriman. Mafhumnya kalau nggak beriman nggak kena hukum ini. Mafhumnya kalau wanita itu tidak beriman, yaitu orang wanita kafirah, maka tidak kena hukum ini. Itu namanya mafhum. Dan bagi pendapat yang mengatakan bahwasanya wanita kafirah juga terkena hukum ini, mengatakan bahwasanya sifat di sini adalah sifatun kasyifah. Sifat ini tidak membawa hukum apa-apa. Tapi kenapa Rasulullah menyebut mengkhususkan wanita mukminah? Karena memang wanita mukminahlah yang paling pertama peduli dan antusias terhadap hukum. Dari situlah timbul perselisihan dari sifat tu'minu billah. I'rabnya ini adalah na'at, jumlah fi'il, dan muta'alliqnya ini sebagai na'at dari imra'ah. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Bagi yang mengatakan ini adalah na'at, sifat yang kasyifah, yang hanya sekedar penjelas, tidak memiliki mafhum apa-apa, maknanya mencakup seluruh wanita, baik mukmin maupun kafir, maka dia wajib berihdad. Bagi yang mengatakan kafir enggak berihdad, maka mengatakan bahwasanya sifat di sini adalah sifatun mu'athirah, sifat yang berpengaruh. Maknanya kalau tidak beriman maka tidak terkena hukum ini. Itu. Qalu faja'alahu ta'abbudan. Mereka mengatakan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan ihdad sebagai bentuk ta'abbud, sebagai bentuk ta'abbudiyah, sebuah ibadah
yang itu dikhitabkan kepada wanita yang beriman. Karena orang kafir tidak ada ibadah mereka semua batal. Ibadah semua batal. Inilah perselisihan para ulama tentang kewajiban wanita untuk berihdad. Nah, ini juga dibangun di atas perselisihan apakah orang-orang kafir itu mukhatabun, mereka terkena juga dengan furu' syariah, dengan tafsil, dengan rincian dari syariat agama ini. Maknanya kalau seandainya mereka meninggalkan salah sebagian dari syariat Islam, mereka juga akan terkena siksaan atau terkena dosa. Ini juga perselisihan di antara para ulama. Namun bagi kita nggak ada pentingnya membahas wanita kafir. Beriman saja nggak dilakukan, maka apalagi masalah-masalah yang kecil, terserah mereka mau ihdad atau tidak ihdad. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar saja tidak mereka penuhi. Qala wa alhaqa Abu Hanifah wa ashabuhu wa Tsauri as-saghirata biha. Nah, ini pembahasan ini akan menjadi penting ketika kita bahas anak kecil yang belum balik. Kenapa? Karena yang mengatakan bahwasanya orang wanita kafirah tidak wajib berihdad, mereka juga akhirnya membawa kepada wanita yang belum balik. Wa al-Haqqa dan Abu Hanifah mengikutkan, dan juga para sahabatnya, para pengikut mazhab Hanafiyah dan juga Imam Ats-Tsauri, mereka mengikutkan wanita yang masih belum balik. Biha, kembali kepada al-kafirah, diikutkan dengan wanita kafir, disamakan dengan wanita kafirah. Li adamit taklif, dengan satu illah, dengan sama-sama satu alasan, yaitu adamut taklif, tidak dibebani dengan ibadah apapun, tidak ada kewajiban untuk ibadah apapun. Nah, kalau ini wanita yang kecil, wanita yang belum balik, memang ya nggak ada taklif mereka, jadi nggak wajib. Kalau mau melakukan sebagaimana melakukan kewajiban-kewajiban yang lain seperti sholat, ya tidak apa-apa. Tapi kalau dikatakan wajib, maka anak yang belum balik belum terkena taklif. Wa alhaqu Abu Hanifah wa ashabu al-amah al-muslimah linaksiha. Dan Abu Hanifah juga mengikutkan budak yang muslim, yang muslimah, karena budak yang muslimah ini kurang dari merdeka. Adapun pendapatnya jumhur kemarin bahwasanya budak ini ihdadnya separuh dari ihdadnya wanita yang merdeka. Inilah macam-macam perselisihan dari pendapatnya para ulama tentang masalah ihdad. Intaha bi tasarruf, selesai dengan sedikit tasarruf, sedikit perubahan. Qalat wa minal adillati ala wujubi ihdadi zawja ala zawjiha idza tufi anha. Dan di antara dalil tentang wajibnya ihdad bagi seorang istri untuk bergabung atas suaminya apabila suaminya meninggal, marwahul Bukhari, apa-apa yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, al-mujallad ats-tsalits safhah 145. Qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Bishr ibn al-Mufaddal qala haddatsana Salamah bin Al-Qamah an Muhammad bin Sirin annahu qala tuwfiya ibnun li Ummi Atiyah radhiyallahu ta'ala anha. Ibnu Sirin mengatakan pernah anaknya Ummu Atiyah meninggal. Falamma kana al-yawmu ats-tsalitsu da'at bi sufratin. Maka tatkala sudah menyentuh hari yang ketiga, telah berlalu hari yang ketiga, Kak Ummu Atiyah meminta untuk dibawakan sufrah, yaitu sejenis minyak wangi. Fatamassahat bihi, lalu Ummu Atiyah membasuh atau menyentuh minyak wangi tersebut. Wa qalat nuhina an nuhidda aktsara min 3 illa ala zaujin.
Beliau mengatakan kami dilarang untuk berkabung lebih dari 3 hari kecuali khusus untuk suami. Maka dalam hadis ini jelas bahwasanya Ummu Atiyah menisbahkan larangan ini nuhina, kami dilarang. Ini memiliki hukum rafa. Ucapan seorang sahabi umirna au nuhina, kami diperintah atau kami dilarang, walaupun yang memerintahkan ini majhul, tapi itu dihukumi marfu karena yang memerintahkan jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana al-Humaydi, qala haddatsana Sufyan, qala haddatsana Ayyub bin Musa, qala akhbarani Humayd bin Nafi' an Zainab binti Abi Salamah annaha qalat lamma jaa na'yu Abi Sufyan min asy-Syam da'at Ummu Habibah bi sufratin fil yawm ats-tsalits famasahat aridaiha wa dhira'iha wa qalat inni kuntu an hadza laghayna. Dari Zainab binti Abi Salamah, beliau bercerita tatkala datang na'yu, yaitu kabar kematian. Di situ catatan kaki nomor 1, an-na'yu al-ikhbaru bi mautil mayyit. Kabar kematian, an-na'yu adalah berita tentang kematiannya seseorang. Wa huwa qismani, na'yu ini hukumnya ada 2. Mubahun, yang pertama boleh mengabarkan kematian, memberitakan dan menyebarkan tentang berita kematian. Wa huwa idza qusida bihi jam'un nas lis-sholati alaihi sholatal janazah. Kapan hukumnya na'yu itu boleh? Ketika dimaksudkan dengannya mengumpulkan manusia untuk mensolati jenazah, yaitu sholat jenazah. Wa ilamu qaribin wa nahwuhu lil mayyit wa nahwihi. Dan juga memberitahu kerabatnya mayit dengan kematiannya. Dan yang semisal dengan kerabat, kawan-kawan dekat, kawan sejawat itu. Wa ilamu qaribin wa nahwihi atau ke qaribin lil mayyiti wa nahwuhu atau kepada i'lam. Jadi jangan bingung. Wa ilamu qaribin wa nahwihi lil mayyiti wa nahwuhu atau kepada ilam. Dan yang tujuan yang semisal dengan itu, tujuannya adalah dibutuhkan memanggil kerabat atau memanggil kawan, memanggil manusia untuk mensolati jenazah atau untuk memberitahu, atau sebatas memberitahu, atau untuk supaya hutang dan yang semisalnya. Wa ilamu qaribin wa nahwihi, memberitahu kerabat dan yang semisal dengan mereka, yaitu kawan dekat, kolega. Lil mayyiti wa nahwuhu atau kepada i'lam, dan tujuan yang semisal dengan itu. Wa qad naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-najasyiyya ashamah hina mata wa qala inna akhan lakum mata bil habasyah fasallu alaihi. Dan Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberikan na'i terhadap Najasyi. Telah memberitahu, banyak menyebarkan berita kematiannya Najasyi, yaitu Ashamah. Namanya Najasyi adalah Ashamah. Ketika beliau meninggal, maka Najasyi adalah seorang sahabi. Waqala, dan mengatakan inna akhun lakum, sesungguhnya saudara kalian, ada seorang saudara kalian meninggal di Habasyah, maka sholatkanlah dia, karena nggak ada yang mensolati di sana. Ini boleh memberitakan kematian seperti ini kalau memang ada kebutuhannya, ini boleh. Wa na'utsani, dan yang kedua, jenis yang kedua muharramun, hukumnya haram. Karena jahiliyah seperti memberitakan kematian model jahiliyah, alladzi yuqsadu minhu al-fakhru wa ta'dadu manaqibihi wa ma'athirihi wa nahwihi atau wa nahwuhu atau kepada al-fakhr. Di mana na'il jahiliyah ini tujuannya adalah untuk sombong-sombongan
atau untuk menghitung kebaikan-kebaikannya dan juga pengaruh-pengaruhnya, dan tujuan yang semisal dengan itu, tujuan yang jelek, tujuan yang jelek yang keluar dari kebutuhan, maka ini hukumnya nahyu yang enggak boleh. Kita kembali kepada matan. Qalat lamma jaa nahyu Abi Sufyan minasyam, tatkala datang kabar kematian Abu Sufyan dari negeri Syam. Pada saat itu beliau berumur 90-an tahun. Da'at Ummu Habibah putri beliau, Ummu Habibah Ramlah bint Abi Sufyan, salah satu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah putrinya Abu Sufyan. Jadi tatkala ayahnya meninggal, anaknya yaitu Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan, beliau meminta untuk dibawakan sufrah. Sufrah catatan kaki nomor 2, qala al-Qastolani fi Irsyadis Sari, as-sufratu naw'un min at-tibi fihi sufrah. Sufrah adalah sejenis minyak wangi, sejenis wewangian, di dalamnya ada warna kuning. Itu sufrah. Famasahat aridaiha huma janibal wajh. Aridaiha, maka Ummu Habibah membasuh atau mengusap kedua sisi wajahnya. Huma aridaiha, keduanya adalah dua sisi wajah. Fauqaddzikan atau fauqadzakan, di atas janggut. Ila ma tahtal udhun, sampai ke telinga. Mulai dari bawah telinga sampai ke atasnya janggut, itu namanya aridoiha. Arido al-wajh, dua sisi wajah. Maka Habibah meminta untuk dibawakan minyak wangi. Fil yaumi tsalits, pada hari yang ketiga. Famasahat aridoiha wa diraiha, maka beliau pun mengusapkan minyak wangi tadi pada kedua sisi wajah beliau, dan juga ke tangan beliau, diraiha, bahu beliau, kedua bahu beliau. Waqalat, dan Ummu Habibah mengatakan, ini kuntu an hadza lagoniyah, sebenarnya saya enggak butuh pakai seperti ini. Lagoniyah, enggak butuh. Sebenarnya saya enggak butuh pakai minyak wangi. Laula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zawjin fa innaha tuhiddu alaihi arba'ata asyhuri wa asyra. Cuma saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak halal bagi seorang wanita beriman dengan Allah dan hari akhir untuk berkabung pada mayit lebih dari 3 hari. Maka ketika sudah 3 hari, Ummu Habibah meminta minyak wangi sebagai tanda sudah selesai berkabung. Walaupun kesedihannya masih tetap, gak apa-apa, yang namanya sedih ini gak ada batasnya. Tapi jangan berkabung. Berkabung itu adalah sebuah ritual atau sebuah sikap yang lebih daripada kesedihan, yaitu bersikap yang kesedihan yang nampak pada anggota tubuh. Sengaja melakukan demi berkabung, melakukan ini, melakukan itu demi berkabung, itu yang enggak boleh lebih dari 3 hari. Illa ala zaujin, khusus kecuali kepada suami, maka seorang istri berkabung untuk suami selama 4 bulan dan 10 hari. Ini dalil-dalil yang lain tentang wajibnya ihdad. Qala wan nisa'u yang qasimna fi mas'alatil ihdadi ila tarfaini wa wasatin. Dan para wanita mereka terbagi dalam masalah ihdad ini kepada 2 sisi dan 1 di tengah. Ila tarfain, pada 2 sisi, ada yang berlebih-lebihan, ada yang kurang, dan 1 sisi berada di tengah, itulah yang benar. At-tarful awal, sisi yang pertama, ghalaina fil ihdad, mereka hulu, mereka berlebih-lebihan dalam masalah ihdad, dalam masalah berkabung. Fa idza mata qaribun lahunna imtana'na an asya'a katsiratin minal mubahat. Apabila kerabat mereka meninggal,
mereka mencegah diri dari beberapa perkara yang sangat banyak sekali, berupa perkara-perkara mubahat, perkara-perkara yang boleh. Bahkan wanita jahiliyah dahulu ada yang sewaan, sewa itu pon-ponan untuk diajak nangis, untuk diajak bersedih. Ini memang ada penyewaannya, nyewa wong untuk diajak nangis. Kal hinna, mereka meninggalkan hinna seperti bercelak. Al hinna bisa di tangan, pacar, hinna pacar kuku. Kenapa pacar kuku jeung pacar? Enggak ada wong salah paham. Al hinna adalah pacar kuku. Wa jami'i anwa'it tazayyun, dan juga meninggalkan seluruh macam-macam perhiasan. Hadza bin nisbati li ghairi zauj. Ini kalau yang mati itu selain suami. Mereka berlebih-lebihan sampai selain suami pun mereka berkabung, berlarut-larut dalam kesedihan. Ini hulu, ini berlebih-lebihan. Ini baru selain suami. Nah, kalau suami amal ihdadu ala zauj, adapun bergabung atas suami jangan tanya lagi. Oh, enggak, suami saja dikabungi segitu parahnya, apalagi kalau suaminya. Fa innaha tuhiddu alaihi haulan kamilan. Wanita yang hulu ini mereka berihdad selama setahun penuh. Wala taghtasil, enggak mau mandi, wala tatatayyab, enggak mau memakai minyak wangi. Wa tabqa fi makanin mudlim, dan menetap di tempat yang gelap. Bayangno setahun ke atus gak minyak wanginan di tempat yang gelap. Wala tara tiflan, dan gak boleh melihat anak kecil. Wa in ra'athu faja'atan a'adatil ihdada min jadidin. Kalau sampai kebetulan melihat anak kecil secara gak sengaja, faja'atan, secara gak sengaja, maka dia akan mengulang lagi masa berkabungnya dari awal. Kok setahun kurang sehari kok lihat anak balian tekon nol maneh. Kok nek ape tembus setahun meneh didono cacilik meneh. Ngono wae. Ila ghairi dzalika minat turahati. Minat turahati. Bacanya at-turahati, jamak dari turraha, omong kosong. Perkara-perkara yang omong kosong, yang enggak ada asalnya, kebatilan-kebatilan yang merupakan omong kosong. Ini kelompok wanita yang berlebih-lebihan dulu di dalam masalah ihdad. Selain suami dikabungi seperti suami, dan kalau suami dikabungi selama setahun penuh. Watar hutsani, dan kelompok yang kedua, sisi yang kedua, man la tubali bil ihdad, yang enggak peduli dengan ihdad. Enggak peduli dengan ihdad. Idza mata zaujuha, jika suaminya meninggal, wala tarfa'u lidzalika ra'san, dan enggak peduli, enggak wala tarfa'u, tidak mengangkat kepala sama sekali, enggak gubris suaminya meninggal. Cocok sket suwe pengen nang mati kok nang tujuane mati tambah ditinggal lunga. Takhruju min baitiha, dia pun langsung keluar dari rumahnya. Wa tukallimur rijal, dan langsung berbicara dengan para laki-laki, ngajak bicara para laki-laki. Wa tatazayyanu wa rubbama la taf'alu dzalika mubasyaratan ba'da wafati zaujiha, dan dia pun langsung berhias. Walaupun kadang dia enggak melakukan hal itu secara langsung setelah suaminya meninggal, pantes-pantesan sih, nangis-nangisan sih,
lakinnaha taf'aluhu qabla an tafiya iddataha. Akan tapi dia melakukan itu sebelum selesai iddahnya, sebelum dia memenuhi masa iddahnya, arba'ata asyhuri wa asyra. Jadi sebelum masa iddah dia sudah amblas, sudah hilang, sudah keluar dari rumah, sudah berhias dan mencari laki-laki yang lain, wal iyadu billah. Ini kelompok wanita yang mereka itu tidak peduli dengan masalah iddad. Tadi ada kelompok yang hulu, ada juga yang tidak peduli. Wal wasatu, dan kelompok yang tengah, wa hunnal mumtathilatu li syar'i rabbihinna al mujtanibatu ma nahahunna anhu. Kelompok yang ketiga, yaitu kelompok yang tengah, mereka adalah para orang-orang yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, al-mujtanibat, wanita-wanita yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Nas'alullah an yaj'alana minan nisa'il wasat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita termasuk para wanita yang berada di atas kebenaran. Qalat tanbihun, peringatan, lam yarid tahdidu lubsi thawbi lil muhiddati. Tidak ada datang pembatasan untuk pakaian yang harus dipakai oleh seorang yang wanita yang sedang berkabung. Hal yakunu aswada au ghairu dzalik. Apakah pakaian hitam ataukah yang selain daripada itu? Jadi enggak ada batasannya dari Rasulullah SAW. Memakai pakaian di dalam rumah, apakah harus hitam? Enggak ada batasannya. Wa dhabitu fi dzalik, dan ukurannya dalam masalah itu, antal basa thauban ghairu zinatin fi nafsihi. Dia itu hendaknya memakai pakaian yang pakaian tersebut bukanlah termasuk pakaian yang perhiasan di dalam zat pakaian tersebut. Dia pakaian yang sederhana saja. Tidak sebagaimana ketika ada suaminya, maka dia pakai pakaian yang istimewa. Adapun ketika suaminya meninggal, ya dia pakai pakaian yang biasa. Ya jangan terlalu lusuh, ojo terlalu ngembel, ya biasa-biasa wae. Jangan pakai minyak wangi gitu aja. Perhiasan-perhiasan dilepas semua. Adapun masalah pakaian, ya pakaian yang biasa-biasa saja, bukan pakaian yang menarik. Wallahu a'lam. Tambihun akhar, peringatan berikutnya, perhatian berikutnya, al-ihdadu ala ghairi zauji laisa biwajibin. Berkabung kepada selain suami hukumnya tidaklah wajib. Yang wajib itu cuma untuk suami. Adapun selain suami enggak wajib. Walakin lamma kanatil qulubu tabi'atuha at-ta'thura bi mautil qaribi abahala syar'u thalathata ayyam. Akan tetapi tatkala hati itu tabiatnya itu terpengaruh dengan kematian kerabat dekat walaupun bukan suami, maka syariat ini membolehkan wanita untuk berkabung maksimalnya 3 hari. Tapi enggak wajib. Enggak berkabung langsung. Jadi 3 hari ini pun hanya batas maksimal, tidak wajib. Dia enggak berkabung sama sekali pun boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Man lam taf'al dzalika fala syai'a 'alaiha. Barang siapa yang tidak melakukan hal itu, enggak apa-apa, tidak ada apapun atas dia. Tidak ada dosa apapun atas dia. Fahadhi Ummu Sulaim, contohnya ini Ummu Sulaim. Lamma tuwfiya waladuha fi nafsil waqti tasanna'at li zawjiha Abi Thalhah. Tatkala anaknya meninggal, langsung pada saat itu juga dia pun berhias untuk suaminya Abu Thalhah. Dan mereka pun berkumpul. Karena sangat tenangnya Ummu Sulaim, dan ini dilakukan oleh Ummu Sulaim untuk menenangkan pikirannya Abu Thalhah, karena sedang ditinggal mati oleh anak bayinya. Ketika anak bayinya sudah sakit lama, maka Abu Thalhah ketika sepulang dari pekerjaannya masuk kepada Ummu Sulaim dan menanyakan gimana kondisi si bayi. Kata Ummu Sulaim, sudah tenang kok, sudah tenang.
Dikiranya Abu Talha tenang itu sehat, dikiranya sudah membaik, padahal menurut Ummu Sulaim, padahal yang dimaksud oleh Ummu Sulaim sudah meninggal. Akhirnya Ummu Sulaim berhias dan mendatangi Abu Talha, dan setelah itu dikasih tahu bahwasannya anaknya sudah meninggal. Anaknya sudah meninggal. Maka hukumnya berkabung untuk selain suami itu hanya sekedar mubah, tidak wajib. Yang wajib itu hanya suami. Selesai kita dari pembahasan ihdad, alhamdulillah. Qalat wa narji'u ilal mawdu' wa huwa al-huquq az-zawjiyah, dan kita kembali kepada pembahasan utama kita, yaitu hak-hak suami istri. Fa aqulu, maka saya katakan, ala zaujati an tubadira ila imtithali amri zawjiha fi hududil kitab was sunnah. Kewajiban bagi seorang istri untuk bersegera melaksanakan perintah suaminya selama perintah tersebut dalam batasan Alkitab dan As-Sunnah. Berarti ini masuk kepada hak yang ke-10, tapi enggak dinomori. Ala zaujati an tubadira ila imtithali amri zawjiha fi hududil kitab was sunnah. Ini adalah hak yang ke-10. Sebelumnya apa sudah ada? Kewajiban seorang istri untuk mentaati perintah-perintah suaminya. Tidak ada, belum ada. Maka ini termasuk hak yang ke-10. Dan ini adalah hak yang paling umum. Seorang wanita harus nurut pada suaminya, terkhusus perintah-perintah yang baik, perintah-perintah yang masih dalam batasan Alkitab dan As-Sunnah. Cuma bagi suami ya harus sabar. Anjen wanita juga kan ruwet. Jadi ya bagi suami pun harus sabar. Jangan terus sedikit-sedikit tuh kamu nggak taat sama saya, tak cerai kamu. Jangan seperti itu. Ya harus tahu tabiat wanita itu memang yus kayak ngono. Ya memang sudah seperti itu. Ia berusaha untuk disiasati dengan cara yang baik, bagaimana supaya istrinya ini bisa terdidik kepada kebaikan. Dan bagi para wanita juga seperti itu, hendaknya bersyukur ketika punya suami yang bisa mendidiknya kepada kebaikan, bisa mengenalkannya Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana kalau seandainya punya suami Fir'aun? Itu, maka bersyukur ketika memiliki suami yang mengajaknya kepada kebaikan. Maka jangan disia-siakan suami seperti itu dan ditaati. Nanti kalau nggak ditaati sama yang lain. Qalat wa laqad nadhama al-islamu syu'una hayatil muslim. Ujung-ujungnya ngancam. Wa laqad nadhama al-islamu syu'una hayatil muslim. Dan sungguh Islam telah mengatur, nadhama telah merangkum, mengatur syu'una hayatil muslim, kehidupan, syu'un keadaan atau aspek kehidupan seorang muslim. Wa min dzalika, di antara yang diatur oleh Islam adalah al-hayatu az-zawjiyah, kehidupan berumah tangga. Fa abana anna likullin minaz zawjaini haqqan 'alal akhar. Maka Islam menjelaskan bahwasannya masing-masing dari suami maupun istri memiliki hak atas yang lain. Jadi suami juga jangan mentang-mentang, istri juga jangan mentang-mentang. Masing-masing punya hak dan masing-masing punya kewajiban. Fa idza arada az-zawjani an tatahaqqaqa as-sa'adatu bainahuma falyakum kullu wahidin minhuma bil huquq allati 'alaihi lil akhar. Kalau suami istri ingin kebahagiaan dan juga kesejahteraan itu terrealisasikan antara kehidupan mereka berdua,
falyakum kullu wahidin minhuma bil huquq, hendaknya masing-masing melaksanakan hak yang menjadi kewajibannya terkait dengan yang lain. Masing-masing perhatian terhadap masing-masing perhatian kepada kewajiban, karena hak di sini maknanya adalah kewajiban. Hak itu kemarin sudah kita lewati, ada yang artinya itu hak, apa yang harus kita dapat, ada juga hak itu apa yang harus kita lakukan. Semuanya dalam bahasa Arab disebut dengan hak. Dan kalau mau bahagia lagi, hendaknya rumah tangga itu dijalankan sesuai dengan dalil. Jadi yang menjadi hukum, yang menjadi hakim di tengah rumah tangga itu ya dalil. Cuma nek ketemu bojo lanang pinter dalil ya angel didalili ya sing wedok. Nanti yang ngono kebetulan yang laki-laki enggak seberapa paham dalil, sing wedok pinter, bojone yang didalili. Kalau yang perempuan yang pinter, nanti yang laki-laki yang didalili. Yang laki-laki yang pinter, nanti perempuannya saja yang didalili. Makanya yang dalil ini harus benar-benar jangan dipelintir, jangan dimanfaatkan. Ini harus benar-benar orang yang tulus. Maka kalau mau rumah tangga yang baik, hendaknya dijalankan sesuai dengan dalil. Kalau ada perselisihan apa-apa, dikembalikan kepada dalil. Arah koordinat rumah tangga juga hendaknya dalil. Pokoknya semuanya dibangun di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Tujuan berumah tangga juga untuk apa? Kemudian menyelesaikan masalah juga pakai apa? Pakai dalil. Tujuan dalam berumah tangga juga mencari surga, mencari doa Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bahtera rumah tangga akan berlayar di atas keberkahan. Dan salah satu perkara yang diatur oleh dalil adalah hak dan kewajiban. Maka masing-masing suami istri hendaknya peduli terhadap kewajibannya, terhadap kawan hidupnya, terhadap pendamping hidupnya. Fa inna ba'dal azwaj yura'il huquqa allati lahu, karena sesungguhnya sebagian suami istri itu hanya ada yang senantiasa mempedulikan hak yang menjadi haknya saja, kewajibannya disia-siakan, baik itu suami maupun istri. Maka nggak boleh seperti itu. Hendaknya lebih peduli kepada kewajiban. Jangan cuma mikirin hak, jangan cuma mentingkan hak, pentingkanlah kewajiban. Karena sebagian suami istri yura'il huquqa allati lahu, hanya mempedulikan hak yang menjadi haknya saja, lupakan hak orang lain, melupakan hak suaminya, melupakan hak istrinya, mementingkan haknya dirinya sendiri. Ini yang membuat rumah tangga itu kemudian enggak balance, membuat rumah tangga itu akhirnya ngono mobil ngono mlakune miring. Enggak balance, rumah tangganya miring. Kalau yang terlalu dimenangkan hak suami ya miring pada suami, kalau yang dipentingkan haknya istri ya miring pada hak istri. Jadi enggak bagus rumah tangga seperti itu. Harus sama-sama ta'awun di dalam menjalankan kewajiban. Dan untuk masalah hak hendaknya saling tanazul. Saling tanazul itu rumus umum. Dulu alhamdulillah sudah pernah kita sebutkan. Kewajiban hendaknya disetel kenceng, hak disetel kendor. Kewajiban disetel kenceng, hak disetel kendor. Atau minimal dua-duanya kenceng wis enggak apa-apa. Tapi jarang yang bisa. Daripada kewajiban nanti yang kendor, hak kenceng itu jelek. Yang paling bagus, manusia yang paling bagus itu adalah manusia yang menyetel kewajibannya kenceng, haknya kendor. Kemudian di bawah itu adalah orang yang menyetel dua-duanya kenceng. Ketika menagih haknya dia juga kenceng, tapi sepadan. Ketika melakukan kewajiban dia juga memenuhi. Nah ini impas kalau itu.
Di bawahnya lagi orang yang kendor dua-duanya. Dia juga haknya juga enggak seberapa minta, karena dia sadar ketika memenuhi kewajiban dia juga enggak seberapa peduli. Ini jelek. Lebih jelek lagi, yang paling jelek ketika masalah haknya dia kenceng, masalah kewajiban dia kendor. Ini yang paling jelek. Jadi tingkatan semua itu ada 4. Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling banyak tanazul di dalam haknya dan banyak memenuhi kewajibannya. Di bawah itu adalah orang yang memenuhi dua-duanya. Ketika hak dia juga nawage, tapi sepadan dengan melakukan kewajiban. Ini bagus, tak apa-apa kalau bisa. Seperti itu. Di bawahnya lagi orang yang kendor dua-duanya, dan yang paling jelek adalah orang yang kenceng di dalam masalah hak, kendor dalam masalah kewajiban. Terserah mau milih bagian yang mana. Ini berlaku untuk kehidupan bertetangga, bermasyarakat, sebagai guru, sebagai murid, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai anak. Ini rumus umum. Kalau seorang bisa menerapkan, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dia akan mendapati kehidupannya bahagia. Dan perlu diketahui ketika kita menyetel hak kita itu kendor, jangan merasa rugi, karena kita menuntut dan meminta kembaliannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita menyetel hak kita itu kendor, jangan merasa kalau kita dirugikan, sebab di sana ada Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa memantau. Kalau seandainya kita kurang, Allah sendiri nanti akan menambah. Kalau seandainya kita lebih, Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mengembalikan. Maka jangan pernah merasa terugikan ketika kamu tidak menuntut hakmu. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Wala yuridu an yafutahu minha syai'un. Sebagian suami istri sangat ketat di dalam masalah hak, dan dia tidak ingin luput darinya sedikit pun dari hak tersebut. Tapi wayansal huquqa allati alaihi li zaujatihi. Tapi dia melupakan hak-hak yang menjadi kewajibannya terhadap istrinya atau terhadap suaminya. Wa hakadzal aksu, demikian juga sebaliknya. Jadi sebagian suami itu menuntut hak, tapi dia lupa kewajibannya terhadap istri. Ada juga yang sebaliknya, istri yang menuntut hak, lupa kewajibannya terhadap suami. Maka masing-masing hendaknya mempedulikan kewajiban terhadap yang lain dan banyak-banyak memaafkan haknya atas orang lain. Niscaya akan mendapati rumah tangganya langgeng bahagia insyaallah taala. Qalat al-ashirah, yang ke-10. Tadi kita kasih nomor sendiri. Kalau ini berarti yang ke-11. Kalau tambah dengan nomor kita, Allah tufshiya sirrahu wal aks. Di antara hak seorang suami juga, istri enggak boleh menyebarkan rahasia suami. Wal aks, dan sebaliknya, suami juga enggak boleh menyebarkan rahasia istri. Unduri ma sabaqa safhah 2 wa 50. Pernah sudah kita lewati masalah rahasia ini juga enggak boleh disebar, baik itu rahasianya suami ataupun rahasianya istri. Ini termasuk hak bagi masing-masing. Ini haknya suami dan juga haknya istri. Masing-masing punya hak untuk dijaga rahasianya. Qalat amma an huquqi zaujati ala zaujiha faminha. Adapun hak-hak seorang istri atas suami. Nah, sekarang gantian. Kemarin hak suami, terus sekarang gantian hak istri terhadap para suami. Faminha, maka diantara hak istri yang paling utama adalah al-awwal an yunfiqu 'alaiha. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Ini kewajiban yang paling pertama yang harus dilakukan oleh seorang suami untuk menafkahi istrinya. Memberikan uang, memberikan jatah
sebagai kebutuhan hidupnya. Kama fi sahih Muslim min hadits Jabir fi qissati hajjatil wada wa lahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi wanita atas kalian para laki-laki rezeki mereka dan juga pakaian mereka dengan cara yang baik. Wa nafaqatu 'ala zaujah, dan memberikan nafkah kepada zaujah itu takunu bi it'amiha, dengan cara memberikan makan, wa kiswatiha, memberikan pakaian, dan juga memberikan tempat tinggal, baik itu punya sendiri atau nyewa atau minjem, terserah, pokoknya ngasih tempat tinggal. Memberikan tempat tinggal yang khusus ini termasuk haknya seorang istri untuk meminta kepada suami. Terserah mau dipinjamkan, mau disewakan, mau dibangunkan, terserah, pokoknya dikasih tempat tinggal. Hasba taqati zauj, sesuai dengan kemampuan seorang suami. Dan ini juga apabila seorang istri tanazul dari hak ini, maka boleh. Wes mas, aku nggak usah pakai duit, aku wis duit gak apa-apa. Yang penting sampean sayang ke aku, gak apa-apa. Atau mas, gak usah belikan pakaian, gak apa-apa. Atau mas, gak usah kasih tempat tinggal, gak apa-apa. Loh, kan wanita kan tanazul, sebagaimana istri Rasulullah SAW. Gak apa-apa mas, aku gak minta jatahku, yang penting sampean masih menjadi suamiku. Aku jadi bojomu ya, seneng kok mas. Oh, ini anak wedok ini juara. Jadi kalau wanita tanazul, maka suami nggak lagi wajib. Tapi kalau wanita itu minta, entah itu wanita kaya atau miskin, pokoknya kalau minta haknya mas, pokoknya aku tiap hari minta jatah uang belanja, wajib bagi suami. Loh, sama di duit akeh dek, loh urusanku di duit akeh gak di duit akeh, yang penting aku njaluk jatahku, wajib. Kata Syekh bin Baz, walaupun seorang istri itu adalah wanita kaya, kalau masih minta haknya, maka suami wajib memenuhi. Itu biasanya wanita kayak gini, kalau pas sendiri nggak minta, nanti pas di madu biasanya jadi jalo. Lah sampean biyen kula nggak jalo deh, saiki jalo. Sebagaimana juga istrinya Abdullah bin Mas'ud juga kaya, maka gantian istrinya juga yang memberikan, yang sering sedekah kepada Abdullah bin Mas'ud. Ini insyaallah akan kita lanjut di pertemuan yang akan datang karena sudah azan. Dan kemarin ada pertanyaan dari seorang akhwat tentang hukum wanita haid yang untuk memegang Al-Quran. Ada perselisihan di antara para ulama tentang masalah ini. Dinukilkan oleh Syekhul Islam Taimiyah bahwasanya para ulama sepakat kalau untuk wanita haid enggak boleh memegang Al-Qur'an. Kalau mau membaca Al-Qur'an boleh, tapi amdhuril ghaib dengan hafalan, atau kalau memegang Al-Qur'an pakai alas, pakai kaos tangan, atau pakai di balik alas, pokoknya jangan menyentuh langsung. Ini masalah ini ada perselisihan juga. Itu ringkasnya, tadi lupa nggak saya sebutkan, waktunya sudah habis. Itu ringkasnya, wanita haid boleh membaca Al-Quran tapi andoril ghaib, hafalan, atau memegang Al-Quran tapi pakai alas, tidak menyentuh langsung. Itu berbeda dengan orang junub. Kalau junub tidak boleh, karena junub ini bisa langsung bersuci. Berbeda dengan masalah haid, ini bukan dari kemampuan seorang wanita. Ini ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.